Iya, dalam tahap metodologi untuk pembersihan hati seperti yang digaji oleh Buya kan ada yang itu, ada yang belum dibenarkan. Mohon arahan supaya benar-benar kita sampai pada titik kesadaran bahwa segala apapun yang kita miliki itu adalah atas kehendak Tuhan. Metodologi pembersihan hati yang efektif menurut versi Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langkah awal itu bukan bagaimana membersihkan hati, tapi langkah awal adalah langkah identifikasi dulu. Anda punya masalah apa? Yang rusak apa? Yang kotor apa? Macetnya di mana? Kan begitu. Nah, bagi saya ini kadang-kadang rasa sombong masih muncul, kadang-kadang, iya. Kemudian juga seringkali malam gak tidur, sakit hati, dendam ingin balas, masih ada rasa dendam masih ada. Oh ya, itu penyakit hati, ya, dendam, kebencian, ya, rasa sombong itu penyakit hati. Yang bisa mengidentifikasi itu ilmu tasawuf namanya. Tetapi bagaimana caranya menghilangkan kesombongan? Itu metodologinya adalah psikologi. Makanya saya kawinkan antara tasawuf dan psikologi. Iya kan? Nah, bagaimana caranya menghilangkan kesombongan itu? Bagaimana menghilangkan rasa dendam itu? Ya tentunya kajian-kajian psikologi sangat lengkap sekali ya, karena sampai sekarang juga masih terus berkembang. Iya, jadi beginilah. Nanti secara psikologis kita akan mengatakan orang yang sombong itu dasarnya apa. Bahwa tidak bisa dihindari. Setiap seseorang mendapatkan kelebihan dalam dirinya. Apakah kelebihan itu artinya di atas rata-rata orang lain lah. Apakah itu kecantikan, menimbulkan kesombongan juga. Otakmu encer di atas rata-rata, ya, IQ-nya ente 100 lebih, 110 di atas, sombong juga. Ya, sekarang lagi melarat, kamu ini rendah hati, ngomongnya sama bahasa bebasan, bahasa kromoinggil. Kalau nunjuk pakai jempol, setelah kamu duitnya banyak, nunjuknya pakai telunjuk kok, nggak begini lagi. Ya, ngomongnya sih pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jawa, kromoinggil lagi kok. Betul nggak? Diundang sama tetangga miskin sudah nggak datang lagi. Muncul sembuhan. Itu semuanya, setiap kelebihan itu memunculkan rasa sombong. Apakah secara terbuka atau memang Anda kemas juga tapi ya tetap sombong. Ya, pura-pura tawadhu kan gitu bisa terjadi. Nah, caranya makin gimana? Kita dengan logika sederhana saja. Ketika engkau sadar bahwa kelancaran rezekimu itu adalah rezeki dari Allah. Wajahmu yang cantik jelita itu adalah anugerah dari Allah. Hartamu itu adalah anugerah dari Allah. Otakmu juga bukan hasil kerja semuanya. Atas dasar apa Anda merasa bangga terhadap sesuatu yang Anda miliki sebagai pemberian dari Allah? Di mana tak bangganya? Makanya saya berkata berulang-ulang, ketika saya disanjung dengan cerdas, Buya tuh cerdas, saya nggak seneng, biasa aja. Ya kenapa? Karena kecerdasan saya adalah pemberian Allah aja, bukan hasil kerja saya kok. Ngoleh dipaij. Apa saja yang kau dapatkan dari pemberian, atas dasar apa Anda bangga? Nah, tetapi kalau ketika saya disanjung Buya sekedar pinter, kayaknya 1/1000% lah. Mungkin saya ada sedikit senengnya kan gitu. Kenapa? Karena saya merasa banyak baca buku.
Betul nggak? Kalau cerdas kan nggak belajar, ujung-ujung dikasih gitu aja, pembeli gitu. Nah semacam itu. Dan kemudian lagi cara mengatasinya bahwa supaya kita tidak sombong, secara psikologis Anda harus tahu bahwa orang sombong itu selalu merendahkan orang lain. Nah, kalau Anda ingin punya kepribadian yang disuka oleh orang, jangan kau munculkan kesombonganmu itu, ya kan? Betul nggak? Ya kalau Anda tidak disuka oleh orang, Anda yang rugi siapa? Anda sendiri kan. Jadi di situ nanti dari sisi psikologi akan berbicara tentang untung ruginya, baik dan buruknya terhadap diri kita sendiri. Sebagaimanapun yang membuat kita itu terdorong, termotivasi untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu adalah keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Ya, dan bahaya kerugian yang bisa dihindari diri kita. Nggak usah cerita pahala deh. Ya, saya kira lebih tertarik kita mendapat keuntungan secara materi di dunia ini. Anda akan banyak temannya, Anda banyak rezekinya, Anda dihormati orang. Betul nggak? Daripada ganjaran-ganjaran nggak paham saya mah. Iya, nanti pahalanya ngapain itu untung pahala? Iya, bahwa ketika Anda rendah hati, sopan, hormat pada orang, tidak memunculkan kesombongannya, Anda temannya banyak. Kalau temannya banyak, rezekinya banyak enggak? Anda buka warung, tapi nggak punya teman, yang beli siapa? Anda nyalon pengen jadi kuwu, nggak punya temen, temennya nggak ada, yang nyoblos siapa? Istrinya. Rezeki itu datangnya melalui kantong-kantong orang juga kok. Nggak ujung-ujung dari langit belum uang turun, nggak ada uang dari langit tuh. Di hutan juga nggak ada duit, yang ada duit di pasar, sama di kantor-kantor pemerintahan ya. Ya iya disuruh nggak ada. Nah itu semuanya kita pertimbangkan dalam beragama itu seperti itu, keuntungannya yang fisik yang ini. Jangan menghayal kepada ganjaran bidadari. Masa tengah malam sholat menghadap Allah, pikirannya bidadari cantik, masih perawan ting-ting yang belum pernah berdarah-darah, belum pernah diperawani oleh manusia dan jin. Saya mau nanya, urunin tentara bidadari yang matanya berlok-berok, maksuratun fil khiyam, yang dikerem di tenda-tenda, lam yatmithuna insun walajan, yang belum diperawani oleh manusia dan jin, masih perawan ting-ting. Masa menghadap Allah otaknya mikir bidadari yang perawan ting-ting? Pakai etika dong. Iya kan? Gimana lagi? Itu mah Allah yang bicara, itu mah hak mutlak Allah itu mah. Tapi sih dari kiai kah? Aja gayanya kayak Gusti Allah. Betul nggak? Itu Allah yang bicara, silakan. Allah Tuhan saya, apapun silakan, dia bebas berbicara, dia punya hak segala macam hak Tuhan. Tapi kita sebagai mubalik, sebagai juru dakwah, ya jangan gayanya ngomongin seperti Allah juga. Ngintil nih kita nang, engkau tek cangking surgane, idih. Paham nggak? Saya pernah mendengarkan tek cangking surgane. Nanti saya teng-teng kamu, saya tuntun ke surganya. Seperti telah meyakini dirinya bakal masuk surga kan, macam-macam itu. Nah itulah dari pada akhirnya bagaimana cara mengatasinya. Nah nanti kalau Anda masuk dalam perguruan sekolah-sekolah spiritual ya, padepokan ya, ikut pada torekat, nanti itu caranya lain lagi, itu melalui langsung menggempur langsung dengan menyibukkan diri kita, berzikir sebanyak-banyaknya, kita sudah tidak mikir dunia lagi, dengan berpuasa, ya kan, dengan perut lapar,
mata ngantuk, tenaga lemas, berpikir itu menghancurkan. Itu juga efektif untuk memberikan itu zikir itu. Jangan bilang tidak, itu efektif. Ingat ke bulan puasa? Ingat ke bulan puasa? Kamu puasa kan? Nggak makan kan? Lapar nggak? Nggak minum kan? Dahaga? Enggak. Malamnya sholat sunnah 23 rakaat. Kok bisa? Lebih lagi setelah selesai sholat baca Quran sampai jam 12. Kok bisa? Pada lapar kan? Pada lemes kan? Coba dibuktikan sekarang di luar bulan puasa. Sanggup nggak kamu sholat 23 rakaat? Baca Quran jam 12 malam. Sanggup nggak? Kenapa? Ya itulah ketika jasad kita ditindas, rohani kita bangkit. Itu. Ya, jadi kedua-duanya nanti kita pakai persoalannya mah. Ya, kedua-duanya kita metode dressur, namanya dressur. Itu seperti kita metode dressur itu seperti metodologi dalam ilmu jiwa binatang, bahwa binatang pun bisa dilatih melalui instingnya. Gajah bisa dilatih, bisa main bola kok. Betul nggak? Gajah bisa main bola nggak? Bisa. Burung bisa, kambing, anjing bisa berburu, diajak berburu kan? Iya. Burung apa? Burung elang kan bisa untuk menangkap mencari mangsanya. Apalagi manusia. Sistem dressur juga kita pakai sekali-kali untuk menuju kebersihan rohani semacam itu. Saya kira begitulah kira-kira. Makasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.